selesai Bu, berarti mengambil keputusan dengan sama-sama nyaman ya Bu ya, adil. Iya. Ya, baik Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya atau prosedurnya sama seperti tadi, masalahnya dulu harus diidentifikasi dulu, kemudian kita dalami, kemudian kita lihat juga seperti apa masalahnya itu seperti apa, kemudian kita lihat juga, kita sandingkan dengan tata tertib atau aturan yang ada di sekolah sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Setiap kasus kita harus identifikasi, kemudian disandingkan sebelum mengambil keputusan yang baik Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus tersebut? Yang paling efektif itu adalah jika di sebuah instansi, di sebuah sekolah itu ada kasus, maka hal yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah segera menyelesaikan masalah tersebut. Masalah itu tidak boleh tersimpan, masalah itu tidak boleh didiamkan, tetapi efektifnya itu harus segera diselesaikan dengan membicarakan dengan pihak-pihak terkait, duduk bersama, membicarakan dengan pihak yang berkasus, dengan bapak dan ibu guru yang ada. Langsung diselesaikan ya Bu ya, tidak menyimpan. Iya, tidak boleh bermalam, tidak boleh disimpan. Siapa tahu kasus ini jika kita biarkan terlalu lama akan melebar, iya, akan melebar, akan lebih melibatkan lagi orang-orang yang seharusnya tidak terlibat di dalam. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu? Kalau tantangan sih sebenarnya banyak, tetapi tantangan itu sebenarnya merupakan sebuah pembelajaran bagi saya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan yang tidak berpihak sebelah, mengambil keputusan yang adil, mengambil keputusan yang bijak dengan melihat kasusnya seperti apa, kita sandingkan dengan tata tertib yang ada di sekolah, kemudian kita sandingkan di mana kita berada, karena tidak menutup kemungkinan bahwa sekolah tempat kita bertugas, daerah tempat kita bertugas, ada norma-norma tertentu yang dipegang oleh masyarakat di sekitar sekolah. Bagus sekali Bu, segera disandingkan ya Bu dengan aturan yang ada. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara Ibu dalam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Ibu? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal Ibu? Kalau jadwal sih tidak ada. Untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah itu tidak ada jadwal tertentu yang harus kami jadikan sebuah acuan, tetapi itu tadi, jika masalah itu ada, kasus itu ada di sekolah, sesegera mungkin diselesaikan, kasus itu ada di sekolah, sesegera mungkin diselesaikan agar masalah itu tidak sampai keluar, tidak sampai melebar kemana-mana. Jadi efektifnya seperti itu harus segera diselesaikan. Tetapi tidak terlepas dari bagaimana masalahnya atau bagaimana kasusnya. Jika kasusnya itu sederhana, maka selesaikanlah dengan segera mungkin. Jika ada kasus yang berat, bisa kita tindak lanjuti, bisa kita bicarakan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, pengawas pembina, komite, dan dalam hal ini dinas pendidikan yang menjadi tempat kita selama ini bernaung di bawah dinas pendidikan. Jika ada masalah yang memang berat, kita selesaikan bersama. Tetapi alhamdulillah selama saya menjadi pemimpin di sekolah ini tidak pernah ada masalah yang harus ditindaklanjuti, harus ke dinas, harus ke pengawas pembina. Alhamdulillah tidak pernah. Tapi kami sebagai kepala sekolah tetap menyampaikan kepada atasan kami jika ada kasus,
karena biasanya jika ada kasus kami ada buku, kami menulis kasus ini terjadi pada tanggal berapa, pada hari apa, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana tindak lanjutnya, kami bukukan, kami lakukan secara tertulis. Kami juga tetap menyampaikan. Baik Bu, tidak terasa Bu, saya masih ada pertanyaan nih Bu. Adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus jaringan itu? Jika yang ditanyakan adalah siapa yang membantu, tentu saja dalam sebuah institusi itu ada bapak dan ibu guru sekolah, itulah yang banyak membantu jika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ada pengawas pembina, ada tenaga kependidikan, kemudian ada komite sekolah, itulah semua yang membantu kami jika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Baik Bu, luar biasa sekali, banyak masukan Kak Ibu, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya sebagai pendidik. Terima kasih atas waktu Kak Ibu, sukses Ibu. Amin. Terima kasih juga. Semoga di pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Saat ini saya berada di ruang kepala sekolah SD Negeri 6 Kasuara Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini saya ditugaskan mewawancarai kepala sekolah dan kami sudah berada di ruangan. Bagaimana kabar Kak Ibu ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah Ibu Haji ya. Di sini Ibu Haji banyak siswa Kak Ibu Haji? Alhamdulillah, tahun pelajaran 2024 ini ada 149 orang siswa. Luar biasa. Baik Ibu Haji, terkait tugas saya di guru penggerak Ibu Haji, saya ada tugas Ibu Haji untuk mewawancarai kepala sekolah di mana kasus dilema etika, pengambilan keputusan terkait dilema etika. Menuntaskan tugasnya, mudah-mudahan bisa kita kerjasama untuk menyelesaikan tugas dari guru lain. Terima kasih Ibu Haji. Mohon maaf, menyita waktu tak ini Ibu Haji. Kan istilah menyita waktu sepanjang itu langsung bebas. Alhamdulillah Ibu Haji. Baik Ibu Haji, selama ini bagaimana cara Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Ibu Haji dalam pendidikan guru? Selama ini yang saya laksanakan di sekolah ada kasus-kasus seperti yang ditanyakan. Tentunya kita sebagai kepala sekolah harus dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil ini benar atau salah, ya, apakah termasuk dalam tuntutan moral.
bagaimana Ibu Adi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tentunya ini tidak lepas dari menangani kasus, harus diawali dulu dengan penelusuran masalah. Jadi setelah kita telusuri masalah-masalah yang terjadi dalam kasus ini, baru kita identifikasi masalah, dan juga setelah kita identifikasi masalah itu pasti akan terbentuk satu kesimpulan. Ya. Dan kesimpulan inilah yang kita jadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dan penelusuran, kita identifikasi, hasil identifikasi kita simpulkan. Kesimpulan ini maksudnya kesimpulan dari kasus ya. Setelah itu, maka kita jadikan sebagai dasar untuk bilang keputusan. Berarti kita analisis dulu, baru kita Telusuri dulu. Identifikasi, Kemudian kesimpulan, ya kesimpulan inilah yang kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan. yang intinya berpihak pada murid ya Bu Iya, ya. itu harus berpihak pada murid. Dan pertanyaan ketiga Ibu Adi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa kira-kira yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, tentunya langkah-langkahnya ya, menentukan ini penyebab permasalahan. Tetap kita awali lagi dengan mengidentifikasi masalah. Ya, kemudian dari masalah ini kita klarifikasi apa tujuan khusus yang kita inginkan. Karena kita identifikasi masalah pada tujuan, ya, pada tujuan yang kita inginkan. Nah, sudah itu kalau kita memeriksa itu berbagai kemungkinan, ya, kemungkinan mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Baik. Berarti di sini Ibu Adi setiap ada kasus Ibu Adi harus identifikasi dulu ya Bu Adi ya. Baru nanti kemudian Ibu Adi selesaikan. Dan bisa langsung bahwa begitu ada masalah langsung diputuskan. Dan harus kita identifikasi di mana letak sehingga muncul ini masalah atau kasus-kasus. Kita semuanya itu kan jelas memutus yang menimbulkan kasus itu dalam mobil. Iya Ibu Adi. Kemudian Ibu Adi, hal-hal apa saja yang Ibu Haji ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu Adi dalam kasus dilema IPK? Dalam masalah ini tentunya siapa yang terlibat. Oh iya. Akan terlibat di dalam kasus ini, kemudian bagaimana sifat kasus ini urgen atau tidak, ya. Karena itu kalau kita lagi akan ada alternatif yang besar. Jadi siapa yang terlibat dalam kasus ini, kemudian bagaimana urgennya, pentingkah, ya, atau beratkah atau ringankah dari kasus ini. Disitulah kita mengambil dulu kita diskusikan apakah diskusikan dulu dengan komite atau stakeholder. Berarti setiap ada kasus ini Ibu Adi harus duduk bersama dulu dan melihat kasusnya itu berat atau ringan, sehingga melibatkan orang tua dengan komite sekolah. Sengaja kasusnya itu yang agak ringan, karena masih ada usaha kita selesaikan dulu di pihak sekolah sendiri, selesaikan. Kalau memang ada urgent ini kasus, apa kita bekerja sama dengan stakeholder, komite, orang tua. Artinya kepala sekolah nggak boleh bawa sendiri-sendiri maunya. Ya, harus melibatkan, harus tetap kita mentoleransi. Kemudian berarti hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ini sebenarnya
Tantangannya sebenarnya dalam pengambilan keputusan ya. Ini kadang ada yang orang tua yang mungkin hanya karena belum paham, karena belum paham apa tindakan kita. Jadi kalau dia berkeras itu tidak mau ya bekerja sama dengan pihak sekolah, tapi dengan bagaimana upaya kepala sekolah ya, tetap ini terjadi hubungan antara orang tua dengan pihak sekolah, nanti kita bisa bekerja sama. Alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah di sini, kasus-kasus yang terjadi itu baru sebatas orang tua, belum pernah sampai ke komite karena sampai ke orang tua sudah ada tujuan yang saya capai. Sampai di situ saja. Luar biasa cara menangani Ibu Haji ya. Lanjut Ibu Haji, apakah Ibu Haji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ini Ibu Haji dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam hal dilema etika? Apa Ibu Haji menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Kalau menyelesaikan kasus itu tak perlu ada jadwal. Tidak perlu. Jadi begitu ada kasus ya berat atau ringan ya kita tangani saja. Kita tangani. Ya yang penting di hubungan di dalam kelas dalam sekolah itu ya antara guru dengan sekolah dan murid dan kita jadi selama ini. Jadi tidak ada jadwal ya bahwa disimpan-simpan dulu kasusnya. Ya jadi begitu ada kasus langsung kita tangani. Ya, kita identifikasi, kita selesaikan, mengambil keputusan. Seperti segera ditangani ya. Kita simpan-simpan, makanya tidak dijadwalkan. Istilahnya Tidak kapan terjadi, langsung kita tangani kami. tidak mendiamkan ya tidak terasa bahwa kita dari penghujung bincang-bincang kali ini. Kira-kira Ibu Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi tentunya dalam menangani kasus-kasus etika ini ya, agar tidak lama itu tersimpannya kasus, tentunya kita kerjasama dengan komunikasi yang baik dengan guru. Ya, karena semuanya itu kepala sekolah itu tidak ada artinya ya, dalam satu jabatan kalau bukan hubungan. Kemudian kami tetap bekerjasama dengan orang tua. Kalau ada masalah tetap saya menyampaikan kalau ada masalah seperti ini ya, kita duduk bersama menyelesaikan. Jadi kadang kita di sekolah orang tua. Kemudian ada dukungan dari komite sekolah. Yang alhamdulillah komite sekolah itu sangat luar biasa ya untuk perhatiannya ke satuan pendidikan kami mendampingi. Jadi tidak ada masalah yang semua diselesaikan dengan bijak. Duduk bersama ya Bu Haji ya. Luar biasa sekali Bu Haji, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dari Ibu Haji. Saya begitu terinspirasi. Ibu Haji meskipun kepala sekolah tapi tetap merendah diri, yaitu ketika menemukan kasus duduk bersama menyelesaikan masalah. Baik, sukses selalu Ibu Haji. Terima kasih banyak atas waktu. Sekian, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba.
saat ini berada di ruangan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 172 Borongkalukue. Dalam hal ini saya ada tugas Ibu Andi, mohon maaf menyita waktu tak kurang lebih 15 menit bincang-bincang ya. Saya ada tugas mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11. Begini Ibu Andi, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berikan moral? Terima kasih atas kedatangan Ibu di sekolah kami, yang mana kita ditugaskan untuk mewawancarai atau wawancara dengan kepala sekolah. Terima kasih Ibu. Sebagaimana apa yang Ibu tanyakan tentang cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, khususnya di sekolah kami ini. Yang pertama yaitu kalau kami menghadapi kasus dilema etika, yaitu yang pertama sekali yaitu kami identifikasi apa kasus tersebut itu betul-betul melanggar hukum atau bagaimana. Jadi kita harus identifikasi dulu di mana kasus tersebut itu posisinya bagaimana. Berarti di sini cara Ibu Andi mengidentifikasi kasus dulu ya Bu ya. Iya. Lanjut Ibu Andi. Iya, Selama terima kasih. ini bagaimana Ibu Andi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baiklah, kami akan jawab untuk pertanyaan kedua dari Ibu, yaitu pengambilan keputusan jika terdapat dilema yang kedua-duanya sama-sama benar atau keduanya mengandung nilai kebajikan. Sebelum kami mengambil keputusan, di sini kami terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian diantaranya siapa yang kira-kira yang terlibat di dalam kasus itu. Kemudian kita menganalisa kebenaran daripada kasus tersebut. Luar biasa, dianalisa dulu ya Bu Andi ya. Kemudian Ibu Andi masih ada ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Andi lakukan selama ini? Baiklah, untuk pertanyaan ketiga ini masih berhubungan Ibu ya. Dari pertama, kedua, dan ketiga masih ada kaitan. Langkah yang pertama yaitu kami menentukan dulu duduk permasalahannya, seperti apa. Kemudian kembali lagi siapa yang terlibat. Selanjutnya kita diskusikan kepada warga sekolah yang ada di sekolah kami ini. Kemudian juga kita tidak lupa juga melibatkan komite sekolah kita yang ada di dalamnya. Jadi sebelum kami mengambil suatu keputusan,
kita diskusikan dulu kepada warga sekolah termasuk dengan komite sekolah kita. Iya. Didiskusikan dulu ya, keluarga Iya. duduk bersama Iya, berarti, Masya Allah. Iya, seperti itu. Kira-kira hal-hal yang di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Andi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh iya, terima kasih. Sebelum kita mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, kembali lagi kita menelaah kasus ini, pasti dengan teliti siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita sebelum kita mengambil keputusan, tentu karena terlebih dahulu kita dudukkan orang-orang yang berkepentingan penentu kebijakan di dalamnya. Baru setelah itu, setelah didiskusikan bersama, barulah kita mengambil keputusan untuk kepentingan kasus tersebut. Iya. Berarti menelaah dulu Ibu Andi ya, kemudian baru mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam kasus. Baik. Kira-kira hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Terima kasih Ibu. Sekali lagi kami akan jawab. Yang pertama yaitu setelah mengetahui duduk masalah kasus dilema itu, kita ingin menentukan suatu keputusan mana kira-kira yang baik bagi kita semua dalam kasus itu. Ingin menentukan suatu keputusan mana kira-kira yang baik bagi kita semua dalam kasus itu. Tapi sebelumnya kita mencari keputusan terbaik, karena umpamanya kedua-duanya itu sama-sama benar, maka yang harus kita utamakan itu yaitu keputusan yang diambil itu jangan sampai bertentangan dengan keputusan yang ada di pihak atau di lingkungan sekitar kita. Intinya di sini setiap keputusan yang Ibu Andi ambil itu berpihak pada murid yang dia. Luar biasa. Apakah Ibu Kepala Sekolah ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Oh iya. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa tugas kita begitu banyak di kesehariannya, dan jika ada kasus seperti ini, kita sebagai penentu kebijakan di sekolah itu betul-betul harus kita meluangkan waktu kita untuk menangani kasus ini. Jangan dibiarkan kasus ini berlarut-larut. Berarti tidak mendiamkan segera mungkin kita mengambil keputusan. Luar biasa. Pertanyaan yang terakhir Ibu Andi, tidak terasa ini bincang-bincang. Kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema tadi? Kembali lagi, sebelum saya mengambil suatu keputusan jika terjadi kasus dilema seperti ini, saya akan selalu mengajak warga sekolah, kemudian orang tua siswa, khususnya komite sekolah yang di sini dia juga akan membantu kita sebagai penyelesaian kasus-kasus di sekolah itu. Jadi kami di sini dalam menentukan keputusan harus selalu duduk bersama dengan pemangku
kepentingan untuk menyelesaikan itu, baik khususnya itu di dalam kasus yang ada di sekolah kami ini. Iya, seperti itu. Luar biasa sekali pernyataan jawaban dari Bu Andi. Saya banyak mendapatkan ilmu dari sini, Masya Allah. Dan semoga saya bisa mengambil dua keputusan seperti yang Ibu tadi utarakan. Insya Allah jika kami diamanahkan menjadi seperti di posisi Ibu Andi. Terima kasih atas waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Andi.